Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Hadirin wal hadirat pada malam hari ini yang kami hormati. Sebelumnya tidak ada kata yang lebih utama dan kata yang lebih pantas kita utarakan. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mewujudkan, menghaturkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama, bisa bermuajaah ngaji bersama, tidak bukan dan tidak lain kita menimba ilmu serta kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal yang baik ini, mudah-mudahan amal yang tulus ini kita mendapatkan curahan anugerah, menambahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diibaratkan turunnya air hujan ke muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di saat yang sangat memprihatinkan ini, di saat yang kita sangat sedih dengan keadaan dan situasi kondisi seperti ini, terlebih di masa COVID-19, sangat-sangat memprihatinkan. Lebih-lebih orang tua terhadap anaknya, orang tua terhadap cucunya, dan orang tua terhadap pemuda yang ada di sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena seakan-akan situasi, kondisi yang tidak seakan-akan tidak menentu ujung juntrungannya. Maka bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini, dan bagaimana kita untuk memecah dan membendung perkara-perkara seperti ini? Kita harus ada solusi dan usaha preventif sebelum regenerasi ini terjadi kerusakan dalam mental serta kerusakan dalam psikis, dikarenakan keadaan yang begitu tidak ada arahan dan tidak menentu tersebut. Maka dengan itu mari kita bersama-sama untuk mengawasi anak-anak kita di dalam pembelajaran, karena di saat seperti ini lebih dominan belajar di luar sekolah dengan menggunakan medsos yang berupa online dengan sekolahan tersebut. Maka pengawasan dan membuat schedule untuk aktivitas anak-anak kita sehari-hari sangatlah perlu antara orang tua dan juga kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah untuk mengawasi anak-anak kita yang ada di rumah. Maka dengan itu kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih 1,5 abad silam, diterangkan di dalam kitab-kitab hadis juga, yang berbunyi thalabul ilmi faridatun. Perlu kita ketahui bahwasannya kita mencari ilmu itu faridah. Di situ ada taknya, tak apa tersebut. Di situ ulama ahli balaghah, ulama ahli lughah mengatakan itu adalah tak mubalaghah, benar-benar diwajibkan untuk anak-anak kita, benar-benar diwajibkan untuk orang-orang Islam. Ilmu apa? Ulama mengatakan di situ adalah ilmu syariat.
ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu diwajibkan untuk orang-orang muslim laki-laki maupun orang-orang muslim perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kewajiban tersebut jangan kita anggap enteng, dikarenakan ilmu itu adalah segalanya, karena tanpa ilmu ibadah kita akan tertolak. Sebagaimana Ibnu Ruslan di dalam kitab Shoffatuz Zubat mengatakan, wa kullu man ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka dengan ini beliau memotivasi kepada kita, mengasih solusi kepada kita tentang kepedulian betapa pentingnya ilmu tersebut. Maka kita harus mengedepankan ilmu. Kita lihat cerita dan kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau ditawari 3 perkara ilmu, tahta, wanita. Apa yang beliau ambil? Beliau tidak mengambil wanita, beliau tidak mengambil tahta, akan tetapi dia mengambil ilmu. Dengan ilmu maka keduanya, bahkan ketiganya akan ia peroleh dan ia capai. Begitu juga junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sirah profil histori ketika beliau menerima wahyu pertama kali lewat malaikat Jibril. Jibril lewat utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ disuruh untuk membaca, bukan yang pertama disuruh untuk menyembah. Maka di dalam membaca kita ketahui, di dalam orang tersebut setelah membaca dia akan tahu 1000 makna yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya. Maka dengan ini kita terapkan terhadap anak-anak kita. Lebih-lebih di masa pandemi COVID ini, banyak anak-anak kita yang lalai untuk mengerjakan tugas dari gurunya, lalai untuk mengerjakan PR dari gurunya. Bahkan kalau orang tuanya lengah dengan pengawasan, itu anak tidak membaca, tidak belajar, bahkan main video game. Padahal di situ sudah dikasih tugas dari pondok, sudah dikasih tugas dari sekolahan, akan tetapi dia malah lalai dan lupa main video game. Tidak hanya 2 jam, tapi berjam-jam, bahkan 1 hari pun dia sampai lupa untuk melakukan sholat, hanya video game saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu ini kewajiban siapa? Maka kita harus sinergi antara guru dengan orang tua. Begitu juga sama-sama untuk mengawasi anak didik kita. Ketika anak kita di rumah, ketika anak kita di lingkungan dan bersama teman-temannya, maka senantiasa kita awasi sekuat tenaga kita. Dengan kita awasi tidak hanya dengan mata kita saja, akan tetapi kita awasi bagaimana dia itu berteman, bagaimana dia itu bergaul dengan teman-teman, lebih-lebih di situ pertemanan yang kurang jelas, yang mengakibatkan daripada hal yang tidak baik, dan juga wal iyadzubillah akan jatuh kepada dunia yang hitam. Hadirin rahimakumullah, mari kita semangat untuk mengawasi anak-anak kita. Malam kita doakan secara interniti, secara maknawi, dan kita secara dhahiriyahnya pun juga kita awasi terhadap anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan ini kita berhasil
Dengan ini kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak cucu kita diselamatkan dari pergaulan bebas. Semoga anak kita diamankan dari hal-hal yang tidak baik. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari fitnah. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang bisa menyambung istafet perjuangan orang tua dan ridho terhadap ridhomu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina wa anfusina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Sekelumit pencerahan dari kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kepada hadirin hadirat dimanapun berada. Dan akhirnya kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.